Babut tatawu'i bil baiti. Bab melakukan sholat sunnah di dalam rumah. Hadis pertama, Haddasana Abdul A'la bin Hammad, Haddasana Wuhaib an Ayyub wa Ubaidillah an Nafi an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ij'alu fi buyutikum min salatikum. Jadikanlah di rumah-rumah kalian itu sholat-sholat kalian. La tattakhidhuha kuburan, dan jangan jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan. Jadi ini jelas perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaiknya rumah itu dijadikan tempat sholat. Sholat yang mana tentu saja nanti sholat tatawu, sholat sunnah. Kalau sholat fardu usahakan tetap di masjid, tetapi kalau sholat sunnah lakukan di rumah. Walaupun sering saya sampaikan berulang, tidak gampang kita melakukan sholat sunnah di rumah, apalagi sholat rawatib. Sholat rawatib itu enaknya nyambung saja di masjid. Berat untuk pertama kali, tapi kalau sudah biasa, biasa saja juga. Jadi kalau untuk pertama kali tidak gampang, hanya sebetulnya perintah Nabi itu begini, lakukanlah sholat kalian itu di rumah-rumah kalian. Dan jangan jadikan rumah kalian itu sebagai kuburan. Nah ini istilah dari Nabi, kuburan itu ya kuburan, bukan makom, bukan makam. Kalau di kita kan kuburan ini sebutnya makom, makam. Padahal beda jauh, tempat nganjer, tempat mukim, tempat tinggal. Sedangkan kalau kuburan itu kuburan. Tapi di kita sudah berubah makna kan, makom itu ya kuburan. Padahal hadis-hadis Nabi itu adalah kuburan. Kubur. Mari kita ziarah ke makam Nabi kan begitu biasanya. Jarang mengucapkan terasa kasar gitu. Padahal tidak. Mari kita ziarah ke kubur Nabi. Nah, yang benar itu kubur. Kalau dari bahasa Nabi yang digunakan. Baik, itu salat tatawu sudah selesai. Sekarang kita masuk ke kitab Fadlis Salat di Masjid di Makkah wal Madinah. Keutamaan sholat di Masjid Mekah dan Madinah, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Untuk jamaah haji tentu saja. Bab fadlis sholati fi Masjid Makkah wal Madinah. Bab keutamaan sholat di Masjid Makkah dan Masjid Madinah. Haddasan Hafs bin Umar, haddasan Syubah, qala akhbarana Abdul Malik an Qaza'ah, qala sami'tu Abu Sa'idin radhiyallahu anhu, arba'an, qala sami'tu minan Nabi, saya mendengar dari Nabi SAW, wakana dan ada itu Abu Sa'id, Goza berperang ma'an Nabi beserta Nabi SAW, ini sintai asyarota gozwatan, sebanyak 22 peperangan. Banyak sekali peperangan yang dilakukan oleh Nabi. Artinya sahabat ini demikian dekat dengan Nabi SAW. Nabi sendiri, peperangan yang beliau lakukan itu sebanyak 27 kali peperangan dalam semasa beliau hidup. Gitu. Artinya kalau melihat dari sejarah ini bahwa perjuangan itu tidak cukup dengan doa. Harus ada yang dikerjakan di lapangan. Yang dikerjakan di lapangan oleh Nabi itu yaitu salah satunya berperang. Artinya perjuangan fisik di lapangan. Bahwa berdoa juga itu adalah bagian dari perjuangan, betul. Tetapi tidak cukup hanya dengan berdoa, perlu juga perjuangan fisik. Itulah yang disebut dengan jihad. Jadi jihad itu suka diartikan perjuangan fisik di lapangan dan juga perjuangan tidak hanya di lapangan dengan doa. Nah, kalau sekarang mau direduksi menjadi hanya perjuangan non-fisik saja. Tentu itu adalah pereduksian, pengurangan makna dari jihad. Sesungguhnya jihad itu mengandung pengertian di lapangan dan juga non-lapangan. Haddasana Ali, hadis yang berikutnya. Haddasana Ali, haddasana Sufyan, an Zuhri, an Sa'idin, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah anhu, anin Nabi, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qala bersabda Nabi,
La tusyaddur rihalu, janganlah kalian semua melakukan perjalanan. Artinya jangan kokomoan, jangan berkeinginan sangat besar melakukan perjalanan ila salah satu masjid, kecuali ketiga masjid. Kalau mau berjarah al Masjidil Haram ke Masjid Haram, wa Masjidil Rasul dan Masjidil Rasulullah SAW di Madinah, wa Masjidil Aqsa dan ketiganya Masjidil Aqsa. Jadi kalau ingin melakukan bepergian, lakukanlah bepergian perjalanan ke tiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, juga Masjidil Aqsa. Walaupun saat ini Masjidil Aqsa di bawah penguasaan Israel, gitu. Di bawah penguasaan orang lain yang itu sejarahnya panjang. Masjidil Aqsa itu sejarahnya panjang, mulai perang salib sejak tahun 1095 Hijrah Masehi. Perangnya sampai 7 sampai 8 kali perang salib dalam rangka apa? Dalam penguasaan Yerusalem, Masjid Aqsa di dalamnya. Jadi berganti, ada kadang-kadang dikuasai oleh kaum Nasrani, kadang dikuasai oleh kaum Muslimin, dan sekarang dikuasai oleh orang Yahudi, Israel. Tetapi kalau masih bisa melakukan ziarah, maka ziarah ke Masjidil Haram, kemudian ke Masjid Nabawi. Masjidil Aqsa nampaknya agak harus berhati-hati saat ini karena dalam situasi peperangan. Tetapi Nabi menganjurkan, kalaupun tidak bisa melakukan ziarah ke Masjid Aqsa, jangan lupa memberi minyak saja untuk Masjid Aqsa gitu. Dalam sebuah hadis beliau. Arti memberi minyak itu artinya memberikan pendanaan barangkali. Bisa diartikan begitu. Melakukan sumbangan untuk Masjid Aqsa. Seperti saat ini sangat diperlukan sumbangan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Saudara-saudara kaum muslimin yang kemarin dibom habis-habisan di Rafah. Rafah itu perbatasan antara Palestina dengan Mesir. Israel demikian kejamnya dan sudah memprotes dari seluruh dunia, tapi tidak bergeming gitu Pak. Kelakuan Israel itu tetap saja seperti itu. Kemudian hadis berikutnya, Haddasan Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Zaid bin Rabah wa Ubaidillah bin Abi Abdullah al-Az an Abi Abdullah al-Aghra an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sesungguhnya Nabi SAW qala bersabda Nabi, salatun fi masjid hadza, salat di masjid ini khairun lebih baik, di masjidku maksudnya di Masjid Nabawi, khairun lebih baik min alfi salatin, sebanyak 1.000 solatan di masjidahu, di luar masjid aku ini, illa Masjidil Haram, kecuali di Masjidil Haram. Jadi memang ada keunggulan sholat di Masjidil Haram sebagaimana kita katakan itu 100.000 kali keunggulannya dibanding dengan sholat di Masjid An-Nas misalnya. Kita sholat Isya di Masjidil Haram berjamaah itu nilainya 100.000 kali dengan sholat berjamaah di Masjid An-Nas atau di masjid-masjid yang lain. Sedangkan kalau sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya 1.000 kali. Dan kalau sholat di Masjidil Aqsa itu 500 kali. Itu perbedaan yang Nabi sampaikan dalam hal ini. Artinya memiliki keunggulan. Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Nah, tinggal yang jadi persoalan sekarang, yang dimaksud dengan Masjidil Haram itu yang mana? Masjid Nabawi itu yang mana? Masjidil Aqsa juga yang mana? Apakah harus di dalam masjidnya itukah? Di dalam bangunannya atau bisa juga di luarnya? Nah, ini ada dua pendapat. Jadi kalau kita misalnya melakukan ibadah haji, kita akan segera buru-buru pergi ke Masjidil Haram secara fisik. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa tanah haram itu kota Mekahnya itu sendiri, kan ada batasan-batasan, itulah yang maksud Masjidil Haram.
Demikian juga di Madinah. Selama di lingkungan tanah haram Madinah, itulah yang disebut dengan Masjid Nabawi. Artinya nilainya itu sampai 100.000 kali ataupun 1.000 kali. Jadi kita sholat di maktab pun tetap pahalanya berlipat-lipat. Karena itu disebut tanah haram. Itu ada yang berpendapat begitu salah seorang pembimbing haji itu Pak. Sehingga dia jarang ke Masjidil Haram. Dalam arti datang ke sana mungkin karena malas itu. Jadi pendapat itu yang dipegang. Kerjaannya tidur melulu saya di itu. Dan ternyata harinya dia sehat. Kalau yang lain itu mesti batuk-batuk kan. Yang tidak batuk hanya ontak. Dan dia mungkin. Karena kerjanya tidur melulu itu pembimbing yang berpendapat gitu. Kalau sholat duhur, asar itu dia itu tetap di maktab saja, tidak mau ke Masjidil Haram. Karena ini juga sama. Dan juga merupakan tanah haram berlipat-lipat. Akhirnya dia sehat, tidak sampai kena batuk. Karena kerjaannya tidur terus saja itu. Istirahat, tidak kecapean kelihatannya. Itu ada pendapat seperti itu. Tetapi pendapat yang paling banyak itu adalah ya datanglah ke Masjidil Haram. Datanglah ke Masjid Nabawi, ke bangunannya. Walaupun kita tahu Masjidil Haram juga waktu zaman Nabi ya kecil saja, tidak seperti saat ini kan. Kalau saat ini kan sudah makin diperlebar, diperlebar. Nah, selama kita di dalam masjid itu, itulah Masjidil Haram. Demikian juga Masjid Nabawi. Itu kan zaman Nabi itu hanya kecil saja, bagian depannya saja Masjid Nabawi. Tapi sekarang kan sudah melebar, sudah membesar. Ah, tetapi kata Nabi, masjidku ini walaupun diperlebar sampai kota San'a, kota San'a itu adalah di Yaman, kan jauh sekali itu ke Yaman, itu tetap masjid. Artinya walaupun masjid ini waktu aku bangun kecil-kecil saja, kalau nanti diperlebar sampai ke kota San'a, tetap saja itu Masjid Nabawi. Tapi kan tidak mungkin diperlebar sampai kota San'a. Artinya masjid saat ini juga tetap disebut Masjid Nabawi, walaupun pada zaman Nabi tidaklah selebar itu. Demikian juga Masjidil Haram. Yang tidak berkembang itu Masjidil Aqsa saja mungkin ya. Masjidil Aqsa kita kenal seperti Dome of Rock, kubah yang di dalamnya ada batu itu. Batu waktu Nabi melakukan Mi'raj ke atas, jadi seolah-olah batu itu menggantung. Itulah yang kita sebut sebagai Masjidil Aqsa. Sebetulnya bukan. Itu hanya salah satu tempat saja. Masjid Aqsa sendiri ada satu komplek lebar, gitu. Lebar sebetulnya. Walaupun saya juga belum pernah ke sana, karena yaitu alasannya macam-macam mungkin ya. Salah satunya itu masih belum damai juga sampai saat ini, masih dalam penguasaan Israel. Tetapi kalaupun mau kita melakukan perjalanan secara sengaja, ya ongkos kita terbatas, maka usahakan mau melakukan perjalanan juga ke sana, ke tiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kalau sekarang katakanlah Masjidil Aqsa dikuasai Israel, kalau kita tidak bisa membebaskannya, bisa jadi kemungkinan nanti juga Masjidil Haram dan Masjid Nabawi akan dirongrong oleh orang-orang kafir, dikuasai oleh mereka. Kalau Masjid Haram dan Masjid Nabawi sudah dikuasai oleh mereka, habislah umat Islam. Tidak menguasai lagi dua tempat sucinya. Tapi mudah-mudahan ada pertolongan Allah nanti. Sampai saat ini masih orang-orang Palestina masih dalam keadaan tidak berdaya. Dan negara-negara Arab juga tidak pernah sepakat untuk memerangi Israel. Dahulu pernah terjadi perang 6 hari Arab tuh melawan Israel. Hanya mampu 6 hari saja itu, tahun 67 itu. Tapi sekarang Hamas itu, yang oleh sebagian negara barat sebut kaum teroris, itu mampu bertahan sampai berbulan-bulan. Padahal itu Hamas. Karena itu bukan negara, itu hanya organisasi saja. Ormas saja lah seperti Muhammadiyah mungkin kalau di kita atau NU itu melawan Israel berbulan-bulan sejak Oktober sampai saat ini masih bertahan. Nah, dahulu negara Arab itu bukan hanya Arab Saudi, bukan bukan Yordania, tapi bersekutu. Itu hanya 6 hari bertahan dan kalah juga. Ini sekarang Hamas dengan pertolongan Allah masih tetap bertahan.
dan dengan doa-doa kita. Maka dalam doa kunut juga kita selalu mendoakan orang-orang Palestina supaya mereka bertahan, diberi kekuatan oleh Allah. Jangan sampai Masjidil Aqsa nanti dirobohkan karena tujuan Israel itu mau mencari harta karun di bawah Masjidil Aqsa. Itu Masjidil Aqsa itu sudah mau diruntuhkan itu, Pak. Bawahnya itu karena mereka meyakini ada tabut katanya. Tabut itu ya ada selain ada kitab Taurat juga mungkin ada harta benda yang lain, harta Nabi Musa yang dahulu disimpan. Tapi sampai saat ini masih dipertahankan oleh orang-orang Palestina yang ada di tepi barat dan tentu saja di Gaza. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Hadis dari Nabi sendiri yang menyatakan Salatun fi masjid hada afdal min alfi salatin fi masjid wa hum min masjid illa masjidil haram wa salatu fi masjidil haram afdal min mi'ati salatin fi hada wa salatun fi dzalika afdal min mi'ati salatin fi masjidil Madinah. Jadi inilah hadis, banyak hadis-hadis yang menyatakan keutamaan salat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga di Masjidil Aqsa. Jadi secara ringkasannya itu di Masjidil Haram itu 100.000 kali pahalanya itu kalau dibandingkan dengan kalau kita sholat di masjid luar Masjidil Haram. Kemudian kalau di Masjid Nabawi itu 1.000 kali dan di Masjid Aqsa itu 500 kali. Hadisnya banyak. Ini salah satu hadis yang lain. As-sholatu fi Masjidil Haram, sholat di Masjidil Haram itu bima'ati alfi sholatin. Sama dengan 100.000. Mi'ati alfin, 100.000. Wassolatu di masjid dan sholat di masjid aku ini bi alfi sholatin dengan 1.000 kali. Alap-alap itu, alap itu 1.000 kan. Wassolatu fi masjidil muqaddas dan sholat di masjid Baitul Muqaddas bi khamsati mi'ati sholatin dengan 500 sholatan. Hadisnya jelas banyak yang menyatakan keunggulan kalau kita melakukan sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ataupun di Masjid Aqsa. Hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Lihat di hadis berikutnya, Haddatsana Ya'qub bin Ibrahim, Haddatsana Ibnu Ulayyah, akhbarun Ayyub an-Nabi an-Nabi Umar radhiyallahu anhu kana la yusalli min ad-duha illa fi yaumaini. Ibnu Umar tidak melakukan sholat duha kecuali pada 2 hari. Yaumayak dawu Makkah pada saat beliau datang di kota Mekah, ainahu kana yakdumuha duha. Maka pada saat kedatangan itu beliau melakukan sholat duha, fayatufu kemudian melakukan tawaf bil baiti di Baitullah. Suma yusolli kemudian beliau melakukan sholat ini 2 rakaat khalfal maqami di belakang makom Ibrahim. Wa yauma yati Masjid Kubai dan yang keduanya pada saat beliau datang ke Masjid Kuba. Fa'innahu karena sesungguhnya karena yati kullal sabtin. Sesungguhnya Ibnu Umar itu datang ke Masjid Kuba itu setiap hari Sabtu. Fa'idha dakhala maka apabila masuk itu Ibnu Umar al-Masjid ke dalam masjid, kariha ayyakhruja minhu. Dia enggan untuk keluar dari Masjid Kuba sehingga hatta yusalliya fiha. Sehingga beliau melakukan sholat dahulu di dalam Masjid Kuba. Wala wakan yuhadisu dan Ibnu Umar juga berkata, anna Rasulullah semuanya Rasulullah SAW karena yazuruhu selalu Rasulullah SAW menziarahi Masjid Kuba rokiban sambil menunggang onta wa masyan atau jalan kaki. Jadi ini cerita perihal masjid dan perihal sholat duha. Ibnu Umar melakukan sholat duha itu pada setiap beliau datang ke Masjidil Haram di Mekah. Beliau sholat duha dan kemudian tawaf di Masjidil Haram. Dan setelah tawaf itu ada sholat sunnah. Setelah tawaf di lurusan makam Ibrahim. Sampai sekarang juga masih ada makam Ibrahim. Jadi kalau kita selesai tawaf, maka disunnahkan sholat tawaf 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Atau di lurusannya, atau di sekitarannya lah. Kalau sekarang mungkin jamaah haji makin banyak sehingga sulit kita mencari tempat di belakang makam Ibrahim karena sudah ditempati orang lain gitu kan.
atau tempat itu ya diperebutkan banyak orang, maka di sekitaran masjid, di sekitaran makam Ibrahim itulah kita melakukan sholat. Nah, kemudian yang berikutnya, sholat duha yang dilakukan oleh Ibnu Umar itu adalah di Masjid Kuba. Kita tahu Masjid Kuba itu adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah sewaktu Rasulullah melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada saat beliau singgah di daerah Kuba dari kota Mekah mau ke Madinah, maka beliau bangun dahulu masjid. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama dibangun itu bukan rumah beliau itu, tetapi masjid. Untuk kepentingan umat, untuk kepentingan masyarakat Islam. Sehingga Masjid Kuba itu adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah. Sampai sekarang juga masih ada Masjid Kuba. Kalau kita melakukan ibadah haji, mesti ziarah ke Masjid Kuba. Itulah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Dan nanti setiap pekan disebutkan di sini, Rasulullah itu selalu datang ke Masjid Kuba dari Madinah. Mungkin kalau Masjid Kuba itu seperti ada di Cimahi atau di Cileunyi, Madinah itu Bandung. Jadi sebelum masuk ke kota Madinah, di Kuba itulah beliau mendirikan masjid. Sampai sekarang tentu sudah dilakukan renovasi berulang-ulang, dan yang sekarang itulah Masjid Kuba masih ada. Dan setiap jamaah haji mesti menziarahi ke sana. Paket wisata yang sudah komplit selain ke Masjid Kuba, nanti ke Masjid Kiblataini, Masjid Dua Kiblat, kemudian ke Gunung Uhud, tempat peperangan, itu juga selalu dijadikan tempat ziarah. Nah, kemudian di sini sebutkan Ibnu Umar sholat duha di Masjid Kuba. Karena Masjid Kuba itu masjid sangat bersejarah. Dibangun pertama oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi juga selalu berkunjung ke Masjid Kuba. Nanti di hadis lain itu disebutkan setiap hari Sabtu. Mungkin sama seperti Ibnu Umar. Ibnu Umar juga mengapa berkunjung ke Masjid Kuba setiap Sabtu? Karena mengikuti contoh Nabi barangkali. Apakah Nabi itu datang secara jalan kaki atau naik unta melakukan ziarah ke Masjid Kuba? Kemudian di hadis berikutnya disebutkan begini. Wakana yakulu, dan ada itu rawi hadis di sini siapa Umar kelihatannya. Yakulu berkata, Inna ma asna'u kamaru itu ashabi yasna'una. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku memperbuat sebagaimana aku melihat sahabat-sahabatku berbuat. Wala amnau ahadan aisyaliya fi ayyi sa'atin sya'a min lain aw naharin. Dan aku tidak pernah melarang seseorang untuk melakukan sholat di waktu mana saja. Selagi dia mau, apakah waktu malam ataupun siang. Garu Allah taharrautul asyamsi wala gurubiha. Kecuali jangan melakukan sholat pada saat matahari terbit. Ini larangan dari Nabi SAW. Jangan melakukan sholat pada saat matahari terbit dan pada saat tenggelam. Itu dalam hadis lain disebut larangan sholat. Jangan melakukan sholat, apakah sholat sunat, memang sholat sunat ya, atau sholat wajib, sholat subuh gitu kan, pada saat matahari terbit atau saat matahari tenggelam. Itu larangan. Di waktu-waktu yang lain silakan melakukan sholat. Dan sebetulnya ada satu lagi waktu matahari pas di tengah-tengah. Menjelang beberapa menit menjelang waktu duhur. Jangan melakukan sholat. Kemudian di hadis berikutnya, Haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Abdul Aziz bin Muslim, an Abdullah bin Dinar, an Abi Umar, dan seterusnya. Qala berkata Ibnu Umar, karena an-Nabi, ada Nabi SAW itu yakti mendatangi Nabi masjid Masjid Kuba, Masjid Kuba, kulla sabtin setiap hari Sabtu. Masyian, apakah beliau jalan kaki, warohiban atau beliau menaiki unta. Wakana, dan ada Abdullah radhiyallahu anhu yaf'aluhu, Abdullah bin Umar mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh Nabi. Jadi sekali lagi di sini hadis menegaskan Nabi SAW selalu menziarahi Masjid Kuba setiap hari Sabtu, apakah beliau jalan kaki atau menaiki unta. Dan berikutnya dilakukan juga oleh Ibnu Umar, mencontoh Nabi SAW.
Ya, tentu saja bagi mereka yang tinggal di Madinah. Kalau kita tinggal di Sukarapi mah ya nggak perlu lah. Terlalu jauh. Ongkosnya mahal gitu kan. Min ini Masjid Kubai maro'au Ibnu Umar bin Syiyah bi ahbaril Madinah. Nah, cerita-cerita keutamaan Masjid Kuba itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Umar dalam bab Akhbarul Madinah, berita-berita tentang Madinah. Karena usul lebih Masjid Kuba rakaatan ahabu ilayya min an atiya baital muqaddas. Sesungguhnya aku sholat di Masjid Kuba 2 rakaat lebih aku sukai dibanding dengan aku mendatangi Masjid Aqsa 2 kali. La ya'lamu nama fi kubai la dorobu ilahi akbadal ibil. Kalaulah orang-orang tahu keutamaan di Masjid Kuba, maka tentu mereka akan datang ke Masjid Kuba karena di dalamnya nilainya demikian besarnya. Di sini sebutkan dengan onta. Nilainya itu sama dengan kalau kita memiliki atau bersedekah dengan onta barangkali. Jadi Masjid Kuba juga punya keutamaan dalam hal ini. Keutamaannya disebutkan kalau aku sholat 2 rakaat di Masjid Kuba itu lebih aku sukai dibanding dengan kalau aku harus mendatangi Masjidil Aqsa. Terlalu jauh barangkali Masjidil Aqsa dari Madinah. Nah, yang paling utama itu datang ke Masjid Kuba. Tentu kalau kita melakukan umroh ataupun haji, insya Allah mendatangi Masjid Kuba. Di situ juga banyak jualan kurma yang masih segar itu. Korma-korma yang masih hijau-hijau tetapi sudah bisa dimakan. Kadang-kadang ada yang sodakoh juga, sodakoh. Ya bebas-bebas saja yang selama di Masjid Kuba. Kalau kita mau mencari rutob, ya korma basah, itulah salah satunya di Masjid Kuba. Selain nanti di Masjid Nabawi ada pasar korma. Pasar korma macam-macam di sana. Korma yang bisa diperoleh. Tapi kalau korma basah yang masih segar mungkin masih baru dipetik dari pohonnya itu yaitu di Masjid Kuba itu biasa. Lain rasanya. Haddatsana Musaddad haddatsana Yahya an Ubaidillah qala haddatsana Nafi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala berkata Ibnu Umar karena ada an Nabi sallallahu sama hadisnya yakti mendatangi Nabi itu kubaan ke Masjid Kuba rokiban apakah sambil menunggangi unta atau masyan atau sambil jalan kaki. Haddatsana Ubaidullah an Nabi Salih bi ini. Nah, kemudian kata Ubaidullah, Nabi SAW selalu melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Kuba. Bisa saja itu mungkin sholat tahiyatul masjid atau sholat yang lain. Wallahu alam. Tapi selalu melakukan sholat 2 rakaat di dalamnya. Kemudian babu fadli ma bainal qabri wal mimbari. Bab yang menjelaskan keutamaan antara kuburan Nabi, kalau dahulu itu rumah Nabi dengan mimbar Nabi. Itu yang kita sebut raudhoh. Raudhoh itu taman atau kebun lah. Haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Abdullah bin Abi Bakr an Abbad bin Tamim an Abdullah bin Zaid al-Mazani radhiyallahu anhu anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda Rasulullah ma baina baiti apa atau tempat di antara rumahku wa mimbari dan mimbarku raudhatun adalah sebuah taman min riyadil jannah dari taman-taman surga. Itu raudhah di Masjid Nabawi itu Pak. Itu menjadi buruan jamaah haji, jamaah umroh dan ya setiap orang yang masuk ke dalam Masjid Nabawi mesti ingin di dalam masuk ke raudhah. Nah, kalau biasanya saya kira pada tahu pasti jamaah haji yang pernah datang ke sana, itu raudhah itu dibedakan karpetnya itu. Kalau karpet yang lain itu warna merah, kalau di raudhah itu warna putih. Itu antara mahkom Nabi atau Nabi kubur Nabi itu ya jelas ada dindingnya kan kubur Nabi sampai ke mimbar beliau itu karpetnya warna putih dan itu menjadi buruan setiap orang. Setiap orang ingin masuk ke sana melakukan sholat, berdoa dan sebagainya. Tapi yang mau ke sana itu antriannya panjang. Dan Masjid Nabawi itu tidak seperti Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram itu terbuka terus selama 24 jam. Kalau Masjid Nabawi itu habis Isya itu dikunci, baru dibuka lagi nanti menjelang subuh.
Sehingga cepat-cepat orang itu ingin masuk ke Raudhah. Kadang-kadang tidak ada yang mau kembali, tetapi tidak mau keluar. Kadang-kadang mau gantian juga. Itu tergantung nasib kita lah. Kadang-kadang bisa masuk, kadang-kadang tidak. Tetapi salah satu cirinya Raudhah itu karpetnya dibedakan dengan karpet yang lain. Dipersilahkan, tentu saja itu taman surga. Surga yang ada di dunia. Suasana juga lain itu Pak. Karena itu taman surga yang ada di dunia. Itu kata Nabi, ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannah. Apa yang ada di antara rumahku yang sekarang menjadi kubur Nabi dengan yang di mimbar itu adalah raudhah. Itu adalah taman dari taman-taman surga. Kemudian di hadis berikutnya, haddatsana Musaddad an Yahya an Ubaidillah qala haddatsani Jubaib dan seterusnya dari Abu Hurairah qala bersabda Nabi, ma bait nabaiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannah wa mimbari ala khadib. Nah, sama dari riwayat yang lain, Nabi menyatakan apa yang ada di antara rumahku dan mimbarku itu, Raudhatun adalah sebagai taman min riyadil jannah dari taman-taman surga. Wa mimbari dan mimbarku itu ala khodi berada di telagaku. Jadi silakan kalau kita berkesempatan ke Masjid Nabawi datang ke Raudhah, kalau sempat lakukan sholat di sana, berdoa dan sebagainya itu baik. Kalau kita bisa melakukan sholat fardu juga tetap di sana itu alangkah nikmatnya itu, alangkah indahnya. Tapi kadang-kadang ya didorong-dorong oleh jamaah yang lain, minta gantian, Pak. Sehingga kita kalau sudah selesai berdoa ya udah keluar saja. Karena jamaah yang lain juga ingin masuk ke sana. Tentu di sini bergantung kepada keadaan saja, situasi dan kondisi. Kemudian di hadis berikutnya, Babu Masjidil Baitul Qaddas. Bab mengenai Masjidil Aqsa. Hadasan Abu Walid, hadasan Syu'bah Abdul Malik dan seterusnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiallahu anhu. Yuhaddisu bercerita Abu Sa'id bi arba'in dengan 4 hal anin Nabi dari Nabi SAW. Fa'ajabani maka mengagetkan Nabi SAW kepadaku. An fa'ana apa nih? Anipani Qazaatan Maula Diyadin. Kala bersabda Nabi, kami itu saya eh kata ah, kala bersabda Nabi la tusafir, janganlah melakukan perjalanan. Siapa almar atau seorang perempuan yaumaini 2 hari illa ma'aha kecuali beserta dia itu zaujua ada suaminya audu mahromin atau yang memiliki mahram. Wala sauma dan janganlah puasa fi yaumin di dalam 2 hari ini al-fitri yaitu pada Idul Fitri wal Adha dan Idul Adha. Wala solata dan tidak boleh sholat pada sholat ini setelah 2 sholat ini. Ba'da subhi setelah sholat subuh hatta tatu asyamsu sehingga terbit dahulu matahari. Wa ba'dal asri dan tidak boleh sholat setelah asar hatta tagruba sehingga tenggelam dahulu matahari. Wala tusyaddu dan janganlah kalian berkeinginan arti halu melakukan perjalanan ila salah satu masajidah kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram yaitu Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa dan keduanya ke Masjidil Aqsa wa Masjidi dan ke masjid aku ini Masjid Nabawi. Nah, ini hadis banyak pesan yang disampaikan dalam hadis ini. Yang pertama, janganlah seorang perempuan melakukan perjalanan kecuali disertai oleh mahramnya atau suaminya. Karena perjalanan masa itu ya sendirian kan. Apakah jalan kaki atau naik kendaraan. Tidak ada temannya. Gitu kan. Sehingga kalau seorang perempuan melakukan perjalanan, itu mengundang macam-macam tuduhan. Tidak pantas. Tidak selayaknya saat itu. Seorang perempuan melakukan perjalanan seorang diri. Harusnya didampingi oleh mahramnya atau suaminya. Nah, apakah itu masih berlaku sampai saat ini? Seorang perempuan tidak boleh melakukan perjalanan seorang diri masih berlaku sampai saat ini. Tetapi masalahnya sekarang perjalanan zaman ini tidak sendirian lagi kan? Kita misalnya dari sini mau ke Jakarta naik kereta api. Di kereta api itu sudah banyak orang.
Naik pesawat juga sudah banyak orang. Naik eh, travel juga itu tidak sendirian kan, mesti banyak orang. Nah, kalau naik mobil sendiri itulah barangkali yang masih tetap berlaku. Jangan sampai sendirian. Nyetir dari Bandung ke Jakarta karena bisa terjadi fitnah. Nah, tetapi kalau berjalannya menggunakan kendaraan umum, itulah teman-teman yang ada itulah mungkin bisa sebagai sebagai temannya itu, tidak sendirian lagi. Mungkin boleh-boleh saja mau ke luar negeri sekalipun kalau ada temannya itu dipersilakan. Dan sekarang tentu saja tidak akan melakukan perjalanan sendiri, mesti ada teman-temannya. Tapi kalau menggunakan kendaraan pribadi, kalau seorang perempuan harus ditemani oleh suami atau mahramnya. Sebaiknya begitu. Masih berlaku ini hadis sampai saat ini. Kemudian yang keduanya, tidak boleh puasa pada 2 hari ini. Itu Idul Fitri dan Idul Adha. Haram puasa itu, tidak boleh itu, larangan. Ada 5 hari sebetulnya, nanti di hadis lain disebutkan. Tidak boleh puasa itu 5 hari pada Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari hari tasyrik. Kita tidak boleh berpuasa. Haram melakukan puasa. Sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau Idul Fitrinya beda? Gitu kan? Muhammadiyah melakukan Idul Fitri hari Senin, yang lainnya hari Selasa. Jadi beda kan. Pada hari Senin kita masih puasa, pada Idul Fitri tidak boleh puasa. Itu bergantung kepada keyakinan kita saja. Kalau kita itu meyakini bahwa itu bukan Idul Fitri, ya sudah jangan dianggap Idul Fitri. Dan nanti ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah. Kenapa engkau tidak meyakini itu Idul Fitri? Ya itu kan hanya Muhammadiyah. Kalau nanti ditanya di akhirat, pasti akan ditanya oleh Allah di akhirat. Kita harus bisa menjawabnya, harus bisa menjelaskan. Karena menurut perhitungan hisab, menurut perhitungan ru'yah itu belum terlihat matahari, bulan. Sehingga belum layak disebut sebagai bulan baru. Belum Syawal. Gitu. Karena Idul Fitri itu harus bulan Syawal kan tanggal 1. Artinya kita bisa menjawab kalau ditanya nanti di akhirat. Allah pasti akan meminta pertanggungjawaban. Jangankan itu peristiwa besar tentang Idul Fitri, kegiatan kita sehari-hari aja bakal ditanya, kan dimintai pertanggungjawaban. Itu yang disebut dengan dihisab. Sehingga kalau bisa kita mengerti setiap apa yang terjadi di sekitar kita. Sehingga nanti kita sedikit banyak bisa menjelaskan. Kalau ditanya tidak ngerti ya mungkin wallahu alam, nggak tahu diapakan. Jadi itu hari-hari yang diharamkan puasa itu ada 5 hari. Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Karena apa? Karena itu hari berpesta. Jadi hari pesta umat Islam itu hanya 2 saja, Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Muludan itu bukan hari, jangan disebut, jangan merayakan Muludan, tidak pernah, tidak boleh dan tidak ada contohnya. Isra Mi'raj juga bukan merayakan Isra Mi'raj. Jadi kalau mau memperingati dipersilahkan peringatan Maulud Nabi, peringatan Isra Mi'raj, peringatan Nuzulul Quran, peringatan hijrah dan sebagainya. Bukan merayakan. Kalau merayakan itu hanya 2 saja, Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi kadang-kadang orang suka selamat merayakan Maulud Nabi. Oh, itu tidak ngerti ceritanya. Bukan celebrating tetapi memorating, commemorize, memperingati gitu kan. Di sana diadakanlah pengajian dan sebagainya. Dipersilahkan cari pelajaran dari sana. Apakah itu bid'ah? Bid'ah memang secara tidak ada contoh dari Nabi, tetapi ada makna yang lain. Makna yang sangat besar. Melalui pengajian itu kan nilainya sangat besar bagi kita. Jadi bid'ahnya bid'ah hasanah, dipersilahkan. Walaupun ada yang anti, silahkan, tidak apa-apa. Ada yang mau memperingati juga diperbolehkan. Tetapi bukan merayakan, bukan to celebrate, tapi to commemorate, to memperingati, bukan merayakan. Karena hari raya itu hanya Idul Fitri dan Idul Adha saja. Silakan di situ pesta makan minum bebas bagi kita. Kemudian di sini ada pesan lain yang disampaikan, tidak boleh sholat setelah 2 sholat. Setelah subuh dan setelah asar. Ini perlu diketahui. Sehingga kalau demikian,
Larangan sholat itu jadinya ada 5 kan. Yang pertama pada saat matahari terbit, yang kedua pada saat matahari di tengah-tengah menjelang zuhur, yang ketiga pada saat matahari tenggelam, yang keempat setelah subuh, sholat subuh, yang kelima setelah sholat asar. Itu tidak boleh sholat. Jadi jangan sampai ada yang melakukan sholat sunat ba'da asar. Itu kalau dia melakukannya itu tidak ngerti berarti. Karena ini jelas nih hadis dari Nabi SAW. La sholat ba'da sholat ini. Tidak boleh ada tidak sholat setelah 2 kali sholat. Ba'da subhi hatta tatu asyamsu sehingga matahari terbit. Wa ba'dal asr dan setelah asar hatta tagruba sehingga matahari tenggelam. Kemudian pesan berikutnya, janganlah kalian melakukan perjalanan kecuali ke 3 masjid. Artinya, bukan larangan tidak boleh melakukan perjalanan ke tempat lain, dipersilahkan ke tempat lain. Tapi kalau katakanlah modal kita terbatas, ongkos dan sebagainya, kalau prioritaskanlah dahulu haji dan Masjid Haram dan Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa. Itu prioritas pertama. Prioritas berikutnya silahkan mau kemana juga dipersilahkan. Tapi kalau bisa prioritaskan ke Masjid Haram dan Masjid Nabawi juga Masjidil Aqsa. Jika kondisinya aman dan nyaman dipersilahkan lakukan ziarah. Tapi kalau tidak silahkan ziarah ke tempat lain. Mungkin di tempat lain juga banyak tempat-tempat bersejarah yang bisa kita kenang. Kemudian selesai itu bab itu, ini kitabul amali fi sholati. Amadi atau amali ini tak jelas. Amadi kelihatannya. Kita menyengaja dalam melakukan sholat. Haddasana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Makhrumah bin Sulaiman an Quraib Maula Ibn Abbas annahu abaru an Abdullah bin dan seterusnya ini panjang. Fadtoja'tu kata rawi hadis. Jadi ini cerita bahwa Ibnu Abbas menginap di rumah Ummul Mukminin Siti Maimunah. Siti Maimunah itu bibinya Ibnu Abbas. Padahal kita tahu Siti Maimunah juga sebagai istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Ibnu Abbas ikut tidur di rumah Rasulullah, menginap di rumah Siti Maimunah. Saat itu disiapkan bantal, gitu, ala arodil bisadah, disiapkan bantal, itu ja'a, maka berbaringlah, ngagoler Rasulullah SAW, wahluhu dan keluarga Nabi, itu lihat di panjangnya itu bantal tadi. Pada maka tidurlah Rasulullah SAW hatta tasopal lailu sehingga tengah malam. Atau sebelum tengah malam. Biqalilin sedikit saja. Atau setelahnya. Biqalilin sedikit. Artinya ya kira-kira kalau sekarang tengah malam mungkin pukul 1-an gitu ya. Wallahu alam. Semasa kodok kemudian bangun siapa Rasulullah SAW. Pajalasa kemudian duduk Rasulullah pemasaha mengusap Nabi an-nama bekas tidurnya an wajih dari wajah beliau biyadihi dengan tangan beliau. Semua Qur'an kemudian membaca Nabi al-asyara ayati kira-kira 10 ayat khawatimah surati Ali Imran akhir surat Ali Imran. Semua koma kemudian berdiri Nabi ila syanin ke satu tempat mu'allaqatin yang sudah ditentukan doa kemudian wudhu Nabi minha dari itu tempat pasana maka membaikkan Nabi wudhu terhadap wudhu beliau. Semua koma kemudian beliau berdiri melakukan sholat. Wala Abdullah bin Abbas berkata Ibnu Abbas, pakum tu maka aku juga berdiri. Pasona tu dan aku memperbuat mislama sona sebagaimana apa yang diperbuat oleh Nabi. Semua dahab tu pakum tu ila janbi. Artinya Ibnu Abbas juga bangun, kemudian wudhu, dan setelah wudhu ikut sholat beserta Nabi. Kemudian Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri Nabi. Doa kemudian Ibnu Abbas itu antara Rasulullah meletakkan siapa Rasulullah SAW ya dengan tangan beliau al-jumlah yang kanan ala ro'si kepada kepalaku. Jadi artinya dipindahkan dari kiri ke kanan oleh Nabi. Jangan berdiri di kiri tapi sebelah kanan imam. Wa'khoda dan mengambil biduni dengan kedua dengan ini apa telingaku itu al jumlah yang kanan yap tiluha biyadi pasolar katanya. Artinya
pindah mungkin di jiwir itu telinganya, suruh pindah ke sebelah kanan. Sehingga Ibnu Abbas pas sholat, maka sholat itu Ibnu Abbas atau Nabi rokaat ini dua rokaat, suma rokaat ini kemudian 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 dua rokaat, suma autoaro kemudian witir Nabi SAW. Jadi kalau dihitung dua rokaat, ke satu, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, enam, 12 rakaat, kemudian beliau witir. Itu yang dilakukan oleh Nabi. 12 rakaat masing-masing 2 rakaat. Dipersilahkan. 13 rakaat semuanya dengan witir. Tentunya kemudian Nabi SAW berbaring lagi hatta ja'ahu sehingga datang memanggil kepada Nabi siapa al-muadzin muadzin. Pakoma maka berdiri Nabi pas sholat kemudian beliau sholat rokaat ini 2 rakaat kopi ini yang sangat ringan. Suma khoroja kemudian Nabi SAW keluar, pas sholat maka sholat Nabi as-subah, sholat subuh. Jadi kalau kita mau melihat ini hadis sahih, hadis Imam Bukhari. Nah, contoh yang dilakukan oleh Nabi itu sholat tahajud inilah 13 rakaat, nanti di hadis yang lain 11 rakaat kan. Tapi kalau di sini kalau dihitung menjadi 13 rakaat. 13 rakaat dengan witirnya satu, dan kemudian sholat qoblah subuh itu khafifatan yang ringan saja, nggak usah panjang-panjang. Itu hanya 2 rakaat juga. Kemudian setelah itu beliau melakukan sholat subuh. Itu adakah seorang tokoh di dunia yang diceritakan sampai hal-hal pribadi seperti ini? Tidak ada kan? Yang diceritakan sampai dengan urusan pribadi itu hanya Nabi SAW saja. Silahkan lihat tokoh-tokoh dunia itu di sejarah hidupnya. Diceritakankah bagaimana cara tidurnya, bagaimana cara ibadah dan kegiatan dengan keluarganya? Tidak ada itu, Pak. Jangankan tokoh dunia, Presiden Soekarno saja yang kita kagumi sebagai tokoh kemerdekaan Republik Indonesia kan tidak sampai cerita bagaimana beliau waktu makan dengan Ibu Inggit Garnati misalnya. Tidak ada ceritanya kan. Yang diceritakan itu adalah hal-hal besarnya saja di luar. Tapi kalau Nabi itu sampai hal-hal besar, sampai hal-hal kecil juga ada ceritanya. Karena Nabi itu memang contoh teladan bagi kita, bagi umat. Sampai cara sholatnya aja dijelaskan. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, dan seterusnya. Dan itu yang bisa kita contoh. Silahkan kita juga contoh, lakukan sholatnya itu seperti ini. 2 rakaat, 2 rakaat. Apakah harus 13 rakaat? Silahkan mau 13 rakaat, atau mau 11 rakaat, atau mau 3 rakaat sekalipun dipersilahkan. Asal kita melakukan sholat malam. Kalau bisa sih. Setiap malam. Kalau tidak ya sudahlah. Sepekan sekali. Kalau tidak bisa sebulan sekali. Kalau tidak bisa setahun sekali. Kalau tidak bisa seumur hidup sekali lah. Kita pernah melakukan sholat. Ya. Sholat malam. Nah, paling tidak pada bulan Ramadan lah pernah kita taraweh. Tapi kalau bisa di luar bulan Ramadan juga lakukan. Kemudian nanti ya ini kebiasaan Nabi. Nabi SAW itu sholat tetap nunggu di rumah. Setelah sholat itu beliau tidur lagi, istirahat lagi. Nanti pada saat subuh beliau melakukan sholat qoblak subuh itu 2 rakaat yang enteng-enteng saja. Nah, kemudian nanti Bilal atau Abdullah ibnu Ummi Maktum mengundang Nabi. Ini wallahu alam, apakah mengundang itu beliau datang ke rumah Nabi atau hanya dengan mengumandangkan qomat? Wallahu alam ini. Bisa dua-duanya, bisa saja beliau didatangi ke rumahnya oleh Bilal. Rasul sekarang sudah qomat. Nah, Rasulullah baru bangun dan kemudian masuk ke dalam masjid melakukan sholat subuh. Nah, dari cerita ini kan Nabi begitu masuk masuk masjid langsung sholat subuh saja, tidak ada sholat tahiyatul masjid lagi. Sehingga ada pendapat ulama yang menyatakan Nabi itu tidak pernah sholat tahiyatul masjid karena begini ceritanya. Kalau Nabi itu ke masjid itu langsung sholat subuh. Tapi beliau menganjurkan melakukan sholat tahiyatul masjid kepada kita. Mungkin di hadis lain ya seperti waktu beliau masuk ke Masjid Kuba itu melakukan sholat 2 rakaat. Apakah sholat tahiyat masjid atau yang lain? Wallahu alam. Tapi Nabi melakukan. Kalau di Madinah tidak, karena langsung beliau melakukan sholat. Dan sholat sunnahnya itu di rumah.
Qabla subuh juga dilakukan di rumah. Karena idza qoma ila sholati fakabbaru darba biyadil yumna. Nabi SAW apabila beliau berdiri melakukan sholat, beliau takbiratul ihram. Usahakan Pak, kalau takbiratul ihram itu harus bersuara. Kalau takbir ihram itu bersuara. Setidaknya terdengar oleh telinga kita. Allah Akbar. Kalau imam jelas harus keras kan supaya terdengar oleh jamaah. Nah, kita sendiri itu dibedakan takbiratul ihram itu harus dikeraskan. Setidaknya terdengar terdengar oleh telinga kita. Allah Akbar. Jangan diam saja. Apa itu maksudnya? Itu sebagai tanda kita memulai sholat. Jadi usahakan saat takbiratul ihram itu kabbaro. Nah, berdasarkan ini, apalagi kalau kita lihat di Sapinah itu, pendapat para ulama itu harus kalau takbiratul ihram itu dengan keras kita mengucapkannya. Artinya keras itu sekedar terdengar oleh telinga kita. Saya tidak perlu terlalu keras. Yang harus keras itu adalah imam. Ucapkan takbir. Pakabbaro. Doroba biadil yumna ala ro'dihi al yusro. Kemudian beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jangan lupa tangan kanan di atas tangan kiri. Itu contoh dari Nabi. Jadi bukan begini, bukan kiri di atas kanan, tapi kanan yang di atas kiri. Nah, apakah harus segini atau segini itu beda-beda. Ada yang mengatakan begini, harus di dada juga harus di sini. Ah, itu macam-macam pendapat itu. Ada yang suka di sini kan, ada yang suka di sini atau di atas bujal atau bahkan ada yang suka di sini itu menutupi hati katanya. Macam-macam itu pendapat para ulama. Tapi dipersilahkan biasanya gimana? Kalau Imam Syafi'i itu adalah di atas sedikit di atas ini besar pendapat Imam Syafi'i. Maka baru bala kata yarka. Terus Nabi dalam keadaan begitu sampai beliau melakukan ila ayyuhika jildan awisla soban. Kecuali kalau di dalam keadaan membahayakan. Tentu saja saya kira ya, kalau tidak ada masalah biasa begini. Kalau dalam keadaan ada masalah mungkin nanti ya terserah mau diapakan apakah tangannya begini. Tapi kalau Syiah itu mesti begini di bawah Pak, tidak sidakap kalau sholat. Dan demikian juga madhab Maliki. Madhab Maliki kalau sholat Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kita lihat di Mekah coba perhatikan. Ada yang tangannya itu tidak disidakapkan. Itu madhab Maliki. Atau orang Syiah. Kalau Syiah itu tidak sidakap. Macam-macam itu. Maka eh, mesti tahu gitu. Kalau yang beda dengan kita, ya sudah memang pendapat mereka begitu mungkin. Silahkan sajalah. Dan hadis berikutnya. Babu mayun hamina kalami pisolah. Bab terkait dengan dilarangnya berbicara saat kita sholat. Hadasana Ibnu Numair, kalau hadasana Ibnu Fudel, hadasana dan seterusnya. Kunna ada kami nusallimu uluk salam ala Nabi kepada Nabi SAW wahwa pada Nabi itu bislati sedang sholat. Fayuroddu maka menjawab Nabi alaina kepada kita semua. Salamnya itu. Lama rojana pada saat kami kembali lagi min indil Najasyi dari Raja Najasyi dari Ethiopia dari Afrika. Salam kami salam lagi alaih kepada Nabi. Falam yarudda maka beliau tidak menjawab salam alaih kepada kami. Wakola dan bersabda Nabi inna fi salati syuglan. Sesungguhnya sholat itu dalam keadaan sibuk. Jadi ceritanya begini Pak. Sejarah sholat nih. Sejarah sholat awal-awalnya sholat diberlakukan itu atau dilakukan oleh kaum muslimin itu kita boleh ngobrol gitu pada saat sholat itu ya. Sama seperti tawaf saat ini. Pada saat kita tawaf kan bisa sambil bicara, bisa sambil ngobrol. Itu waktu awal sholat juga begitu. Allahu Akbar, ngobrol, macam-macam silahkan itu bisa ngobrol itu. Saat awal-awal sholat. Nah ini diceritakan sebelum kami hijrah ke Ethiopia itu. Waktu itu kami menguluk salam atau mengucap salam kepada Nabi dan Nabi menjawab. Assalamualaikum waalaikumsalam mungkin salam salat juga menjawab. Tapi setelah kami pulang dari Raja Najasyi jadi tidak menjawab. Itu bukti bahwa
Setelah itu diubah tata cara sholat itu tidak boleh berbicara sampai saat ini. Nah, mana yang akan kita pegang ya tentu saja yang terakhir. Jangan sampai periode Mekah periode Madinah itu ah, itu itu apa istilahnya sesat pikir itu cara begitu. Cara beragama dengan cara konsep seperti KW9 NI KW9 sekarang kita kan sedang di fase Mekah belum masuk ke fase Madinah sehingga tidak perlu sholat. Nah, itu sesat pikir itu Pak. Nah, sekarang itu adalah kita sudah harus mengikuti Nabi apa yang dicontohkan oleh Nabi terakhir. Jadi pada saat sholat tidak boleh berbicara. Nah, kalau awal-awalnya boleh ngobrol. Sebagaimana kalau kita tawaf saat ini masih boleh ngobrol lah gitu kalau tawaf gitu. Tapi kalau dalam sholat tidak boleh. Jadi pada saat sholat zaman awal-awalnya tuh sambil lihat-lihat ke atas gitu kan. Boleh. Lihat kiri, kanan. Tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Ada yang datang lihat siapa yang datang dan seterusnya. Tapi kalau setelah itu dilarang. Tidak boleh. Karena nanti ya disebutkan di hadis ini Nabi SAW itu waktu salam itu beliau menjawab. Nah setelah dilarang tidak boleh kita jawab salam dengan ucapan, tetapi dengan isyarat. Jadi kalau kita sedang sholat, ada yang masuk masjid kemudian mengucap salam, jawab, tapi jawabnya nanti dengan isyarat, apakah dengan mengangkat tangan atau dengan cara yang lain. Gak usah waalaikumsalam itu batal sholatnya. Tapi harus dijawab. Itu bukti bahwa salam itu harus dijawab. Ucapkan salam itu sunnah, tapi menjawab salam itu wajib. Hati-hati kalau yang mau memberikan pengumuman saat orang-orang masih sholat. Mendingan nggak usah ucap salam, karena ucap salam itu harus dijawab kan. Nah sedang sholat itu kan sedang sibuk, jadi tidak bisa jawab salam. Yang salah siapa? Yang ucap salam. Jadi nggak usah pakai salam lah, langsung aja umumkan apa yang akan diumumkan kan. Karena supaya tidak terjadi orang yang sedang sholat harus jawab. Ya mungkin tidak jawab salam. Padahal jawab salam itu wajib. Tapi kalau mengucapkan salamnya tidak wajib, sunnah. Silahkan saja mau mengucap salam ataupun tidak. Tapi menjawabnya itu wajib bagi kita kaum muslimin ya. Kemudian hadasa Ibnu Numair, hadasana Ishaq bin Mansur, hadasana dan seterusnya. Oh hadisnya sama katanya. Nah wahu sama seperti di atas. Kemudian hadis terakhir, hadasana Ibrahim bin Musa, akhbarana Isa an Ismail, anil Haris, an Syubail, an Ibni Umar, Asyaibani. Walali Zaid bin Arkom, berkata Zaid bin Arkom kepadaku, in kunna bahwa kami semua itu lanatakallamu pada saat itu berbicara di salat dalam salat. Ala ahdin Nabi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yukallimu kami berbicara ahadun salah seorang di antara kami sahibah pada saudaranya bijanabihi yang ada di sebelahnya itu. Hatta nazalat sehingga turunlah ayat hafidhu ala sholawati, jagalah solat-solat itu, al ayah umirna, maka kami diperintahkan bisukuti untuk diam, tidak boleh berbicara lagi saat sholat. Tetapi awal-awalnya diperbolehkan berbicara dahulu saat sholat. Itulah sejarah sholat. Awalnya diperbolehkan, tetapi setelah turun ayat hafidhu ala sholawati was sholatil wusto, sejak saat itu dilarang berbicara. Peliharalah sholat-sholat kalian itu dan peliharalah sholat wusto. Nah, salah satu bentuk pemeliharaan itu jangan berbicara saat sholat. Termasuk kalau kita bersin, gak usah ucap alhamdulillah. Ya udah diem aja. Kan sunnahnya pada saat kita bersin itu ucap alhamdulillah kalau tidak sholat. Tapi kalau sedang sholat mah diam saja. Demikian juga ucapan-ucapan yang lain pada saat sedang sholat. Ada yang salam tadi silahkan jawab tapi dengan isyarat saja. Isyaratnya bisa macam-macam. Bisa pakai tangan atau pakai ya bergerak begitu saja. Sebagai bukti jawab salam atau pergerakan yang lain. Termasuk kalau kita bersin, nggak usah ucap salam. Demikian juga, apakah pada saat kita tiba pada ayat-ayat tertentu, haruskah mengucapkan, misalnya seperti dalam surat apa, Suhuf Ibrahim wa Musa, Suhuf Ibrahim dan Musa, haruskah kita mengucapkan eh, apa? Kok lupa saya.
ucapan Alaihi salam. Alaihi alaihi salam. mas, nah, alaihi salam. Biasa suka ucapan alaihi salam kan. Nah, memang suka ada yang mengucapkan, memang contohnya dari situ. Nabi juga memang beliau kalau sampai ke hal-hal yang seperti itu suka merespon. Misalnya Sufi Ibrahim Musa ucapan alaihi salam. Tapi alaihi salam itu hanya untuk satu orang. Kalau mau mengucapkan harusnya alaihi salam. Semoga kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa itu memperoleh keselamatan. Jadi kalau mau mengucapkan alaihi salam, bukan alaihi salam. Alaihi salam itu kepada satu, kepada siapa sih? Tak jelas, kepada Nabi Ibrahim atau Nabi Musa. Tapi kalau alaihi salam kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Demikian juga di ayat-ayat yang lain. Kalau ucapan Fir'aun suka disebutkan laknatullahi alaih. Semoga laknat Allah kepada yang bersangkutan. Nah, suka ada yang mengucapkan kalau kita sedang tadarus. Kalau sedang tadarus kan ada kata-kata Fir'aun ucapkan laknatullah alaih. Nah, karena Nabi juga dahulu kalau baca Al-Quran suka begitu. Hanya apakah boleh di dalam sholat? Nah, itu bisa beda-beda di antara kita. Untuk amannya ya udah nggak usah diucapkan saja mungkin ya. Tapi kalau mau mengucapkan juga ya dipersilahkan juga lah. Sesuai dengan tuntunan contoh dari Nabi ada juga yang seperti itu. Bisa beda di antara kita. Itu saya kira hadis-hadis yang kita bahas pada hari ini. Kemudian berikutnya kita lihat tentang Idul Adha ini Pak.